dengan buku ini karena kebetulan dia itu punya suami yang berbeda ormas itu ya, salah satunya NU, satunya Muhammadiyah. Jadi memang benar-benar kayak ngerasain bahwa tapi kayak aku banget tuh, kayak misalnya kayak pas sholatnya itu ada sedikit perbedaan, tapi memang karena buku ini pun juga dialih dengan manis ya, dia pun menurut dia ya, bagi dia tuh perbedaan yang dalam itu juga manis gitu loh. Makanya mungkin karena sama istri dan mungkin juga jangan-jangan dia juga udah bisa ini ya, udah bisa berdamai dengan itu, ya itu nggak masalah. Dan baca buku ini itu seperti semacam nostalgia ya, kayak semacam reminder, oh ya kita pahami hal yang sama juga loh. Dan ini pun juga sering saya temukan di Putri, satu orang yang mereview, ya kan? Karena kan kayak tadi saya maksud bahwa banyak sekali kan ya mengalami hal yang serupa ya kan, antara NU dan Muhammadiyah ya kan, itu kan tinggal sama-sama ya di Jawa dan di mana-mana, dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Oke, kayak Tara bilang ada sampai konflik ya kan. Nah, buku ini kayak semacam ini kayak sentilan mungkin ya, kita tuh kayak total bareng-bareng, oh iya ini kayak itu juga sebetulnya gitu. Jadi sebenarnya itu dampak yang mungkin dirasakan ya, mungkin belum terlalu kerasa sekarang ini ya Mas, cuma dalam jangka panjang ya, saya yakin nanti akan banyak myth dan fungsi lain ya kan, yang juga dia lebih aware dan dia ingin lebih mendamaikan perbedaan itu karena dia membaca buku ini. Begitu Mas. Aku mau nambahin lagi. Bapak Ibu adalah guru saya menulis, jadi dia sangat tahu saya dan sangat tahu cara menyulitkan saya. Saya tidak pernah baca Stephen Covey, Seven Habits itu, tapi saya yakin buku Seven Habits itu tidak banyak membantu orang berubah. Saya tidak melihat sebuah buku bisa mengubah orang sangat drastis. Ya, dan saya tidak percaya itu Pak Ibu. Tapi gini, hal-hal yang manis dari menjadi seorang penulis fiksi adalah menemukan mungkin itu bisa saja terjadi, dan saya harap demikian. Tapi bahkan yang tidak sedramatis itu pun sudah cukup manis. Misalnya, saya menemukan Kambing dan Hujan bisa dinikmati oleh pembaca di luar komunitas Islam. Itu bagi saya sesuatu yang sangat manis. Saya punya beberapa pembaca, baik saya kenal langsung maupun tidak, dalam arti saya terkoneksi lewat media sosial atau apa, bahwa katakanlah Kambing dan Hujan dibaca oleh teman-teman Katolik di NTT misalnya, ya, dan dia dibicarakan. Salah satu yang sampai ke saya adalah seorang teman dari Medan yang menikah campur gitu, meskipun tidak beda agama, yaitu sepasang AKPB dan Kristen, dan mereka merasa iya itu relate itu, kami menghadapi problem yang seperti itu gitu. Jadi dan itu yang bikin kemudian Kambing dan Hujan pernah diborong sangat banyak dalam ukuran saya oleh mungkin kelompok arisan gereja kayaknya dari Parapat, sekitar 510 buku, dan saya rasa itu sudah cukup manis untuk saya gitu, bahwa novel yang sebenarnya sangat secara agak detail ngomongin tentang Islam, tentang NU, tentang Muhammadiyah, bisa dimengerti oleh orang-orang di luar komunitas ya. Hal yang sama juga terjadi dengan misalnya beberapa novel saya yang bisa keluar dari dari lokus di mana dia diceritakan. Saya punya beberapa pembaca di Malaysia dan mereka mengikuti novel-novel saya, dan saya rasa itu lebih dari yang saya harapkan. Itu aja wes apa ya sampai mengubah orang. Jadi yang penting payu itu mau loh Pak Ibu.
jadi jadi ya, mengubah ekonomi saya dulu itu loh. Secara marketing itu jauh lebih menarik daripada mengubah orang gitu. Itu, Pak. Jadi kembali saya ingatkan ya, kan tadi dia menyinggung mengubah ekonomi penulisnya. Jangan lupa kalau beli buku, bilang buku yang asli, tidak dibacakan. Kalau mau beli buku kemudian hujan, bisa di OTB dengan harga ini 109.000, tapi ada diskon di hari ini. Jadi jangan lupa teman-teman yang mau ingin tahu gimana kisah Mif dan Rusia, dan mungkin kalau ada teman yang relate, kayak pengen disentil juga ya dengan cerita ini, bisa baca.